Halo semuanya, perkenalkan kembali kami dari kelompok 1B dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan juga mensimulasikan mengenai rangkaian yang telah kita buat yaitu alat bantu tunanetra sebagai implementasi dari Smart City di bidang kesehatan. Nah, jadi alat bantu tunanetra ini seperti namanya, ini akan membantu tunanetra sehingga dia tidak usah menggunakan tongkat lagi. Jadi alat ini bisa diletakkan di topi, di kerah ataupun di bahan pinggang. Nah, alat ini bekerja dengan menggunakan komponen-komponen utamanya yaitu 3 buah ultrasonic sensor, lalu juga ada relay, motor getar atau vibration motor, dan juga Arduino Uno R3 dan juga ada yang namanya piezo atau sebagai speakernya. Nah, micro servo di sini, fungsinya itu sebagai fungsi tambahan. Jadi nantinya, kalau ada objek yang dideteksi oleh sensor 1 atau 2 atau 3 dia bakal menunjukkan ke arah sensor mana, objek itu yang dideteksi. Misalnya ke sensor pertama, maka dari micro servo itu jarumnya akan berputar ke sensor pertama, seperti itu. Nah, jadi untuk alat ini sendiri, alat ini bekerja jadi dia tuh kalau mendeteksi ada objek pada range 150 cm, masing-masing dari sensornya itu akan membunyikan suatu suara atau nada. Nah, untuk ultrasonic 1 dia akan mengeluarkan suara do atau C. Untuk ultrasonic 2 dia akan mengeluarkan suara sol atau G. Lalu untuk ultrasonic 3 akan mengeluarkan suara re tinggi atau D tinggi. Nah, jadi masing-masing itu kalau ngedeteksi suatu suara dia akan menampilkan kalau mendeteksi suatu objek dia akan menampilkan dan membunyikan suatu suara yang akan keluar dari speakernya. Nah, jadi motornya itu bakal bergetar kalau objeknya itu setelah mendekati 50 cm. Jadi kalau objeknya ada di range 0 sampai 50 cm dari orang yang menggunakan alat tersebut, dia bakal getar. Nah, untuk speakernya masing-masing, untuk suaranya masing-masing, dalam kodenya tuh udah diletakkan suatu delay tertentu yang dipasang sedemikian rupa. Jadi itu dia nanti prinsipnya seperti sensor parkir mobil atau saat mobil mundur dan sebagainya. Nah, jadi semakin dekat objeknya suaranya bakal makin cepat. Nah, untuk kodenya dapat dilihat sebagai berikut. Oke, jadi pertama kita akan mendefinisikan dari library untuk servonya. Lalu juga kita akan menamakan servo_5 ini sebagai variabel pada servonya. Lalu kita akan mendefinisikan setiap pin mode yaitu yang ada pada sensor dan juga pada motor getar dan juga untuk speakernya. Nah, jadi pertama kita akan mendefinisikan setiap sensor. Pada sensor pertama tuh kedua dan ketiga itu masing-masing mempunyai 2 pin yang harus kita definisikan yaitu pin trigger dan juga pin echo. Apa itu pin trigger dan juga pin echo? Nah, jadi suatu ultrasonic sensor ini bekerja dengan dia tuh menentukan suatu jarak dari objek dengan mengukur waktu yang dibutuhkan suatu suara untuk direfleksikan kembali dari objek tersebut. Jadi misalnya pada sensor, dia tuh trigger fungsinya untuk mengeluarkan suatu suara dan nanti pantulan dari suara itu diterima pada echo. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk dipantulkannya itu yang disebut sebagai distance-nya. Nah, untuk selanjutnya, jadi untuk sensor pertama dia untuk triggernya menggunakan pin 7, echo-nya menggunakan pin 6 yang masing-masing akan dicolokkan ke Arduino Uno-nya. Juga untuk ultrasonic 2 akan menggunakan triggernya yaitu 9, pin 9, echo-nya pin 8. Untuk ultrasonic 3 triggernya itu 12 dan echo-nya itu pin 11. Lalu untuk vibrator akan dimasukkan ke pin 2 dan juga untuk buzzer-nya atau yang nanti mengeluarkan suaranya akan masuk ke pin 10. Nah, jadi masing-masing akan dimasukkan ke dalam Arduino Uno. Nah, jadi untuk selanjutnya adalah fungsi setup. Nah, jadi fungsi setup ini akan pertama-tama kita akan menggunakan serial begin 9600 atau ini namanya komunikasi serial. Jadi dia tuh menggunakan 9600 baud rate. Nah, jadi selanjutnya kita akan mendefinisikan setiap pin sebagai output atau input. Yang pasti yang telah kita ketahui bahwa trigger itu adalah outputnya dan echo itu adalah input karena trigger itu nanti dia mengeluarkan suara
yang hasil pantulannya akan digunakan oleh echo sebagai inputan untuk menentukan jaraknya. Nah, untuk vibratornya dan juga buzzer itu akan bekerja sebagai output. Jadi misalkan seperti yang dijelaskan tadi, kalau objeknya ada di range 0 sampai 150, dia akan membunyikan suara tertentu yang semakin dekat akan semakin cepat suaranya. Nah, untuk dari vibratornya itu akan bergetar bila objeknya itu telah mendekati di range 50 meter. 50 meter ke bawah. Nah, dan juga selanjutnya ada dari servonya yang akan kita definisikan di dalam setup, yaitu pada fungsi servo underscore 5 yang variabel servo yang telah kita definisikan tadi sebagai kita attach di setupnya tadi. Lalu selanjutnya kita akan menentukan variabel-variabel apa lagi yang digunakan, yaitu duration 1, 2, 3 dan juga CM 1, 2, 3. Nah, jadi CM1, CM2, CM3 itu bakal menjadi jaraknya nanti, dan juga duration 1, duration 2, duration 3 bakal juga digunakan pada fungsi loopnya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui kalau pada sensor itu dia tuh nge-read inputnya sebagai microsecond karena sebagai berapa waktu atau lamanya waktu suara itu dipantulkan kembali. Nah, jadi untuk di fungsi loopnya ini, pertama kita akan kayak fungsi untuk memancarkan suara dari sensornya, yaitu dengan ngeset dari triggernya low ke high gitu untuk setiap masing-masing. Lalu juga untuk buzzernya kita menggunakan fungsi note tone. Nah, lalu selanjutnya setelah suara itu dipancarkan dari setiap sensor, nah maka selanjutnya dari outputnya itu akan dijadikan low sehingga dia tuh tidak akan memancarkan suara lagi, sehingga dari pantulannya itu bakal bisa diterima oleh echo-nya. Nah, delay-nya itu nanti ada delay-nya masing-masing. Jadi di antara triggernya itu mengeluarkan suara dan juga echo-nya menerima suara, itu harus kayak dimatikan salah satu, nggak bisa dua-duanya gitu. Jadi triggernya harus dimatikan dari high ke low, lalu nanti baru echo-nya akan high. Nah, pada fungsi kali ini bakal dapat dilihat bahwa menggunakan fungsi digital write ultrasonic track 1 low itu untuk ngeset dari trigger dari ultrasonicnya sebagai low. Lalu kemudian kita akan ngerit, istilahnya kayak ngerit dari fungsi echo-nya. Jadi misalnya kayak suaranya udah dipancarkan dan kita akan menerima refleksinya itu. Suara yang direfleksikan kembali diterima di dalam echo dan kita simpan di dalam yang namanya duration 1, variabel duration 1. Begitu pula juga dengan sensor berikutnya, yaitu sensor 2 dan 3 juga bekerja dengan fungsi yang sama. Lalu fungsi berikutnya adalah fungsi untuk variabel CM1, 2, dan 3. Fungsinya itu dengan menggunakan microsecond ke senti, duration 1, duration 2, duration 3 untuk masing-masing setiap sensor 1, 2, dan 3. Untuk fungsi microsecond ke senti sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Namun secara garis besar fungsi itu berguna untuk merubah atau convert dari microsecond ke sentimeter. Sebagaimana yang telah saya informasikan sebelumnya, kalau sensor ultrasonic itu ngerit datanya berupa berapa detik dari suara itu dipantulkan, sehingga kita harus ubah ke sentimeter. Nah, jadi fungsi berikutnya adalah untuk serial print. Nah, ini bisa dilihat di dalam serial monitornya. Jadi fungsinya tuh, jadi misalnya sensor 1 dia bakal ngerit berapa sentimeter, sensor 2 ngerit berapa sentimeter, sensor 3 ngerit berapa sentimeter, seperti itu. Nah, jadi untuk setiap fungsinya itu gunanya supaya nanti pada saat kita membuka serial monitor, kita akan mengerti jarak berapa sih yang dia baca gitu. Contohnya adalah seperti ini. Jadi misalnya kita langsung start simulation-nya aja. Jadi suatu rangkaian ini tuh, jadi tuh dia nanti pada prinsipnya ya setiap sensor bakal ngebaca bahwa ada benda lebih kecil dari 150 cm atau tidak. Bila ada sensor mana yang ngebaca, dia bakal kayak outputnya bakal berupa nada tertentu, dan nada itu bakal berbunyi
setiap range tertentu. Jadi semakin dekat bendanya, bunyinya akan semakin cepat, seperti kayak untuk mobil parkir. Dan juga bila di bawah 50 cm dia bakal getarin dari motornya. Nah, untuk bisa dilihat untuk serial monitornya. Jadi nanti pada saat di run, serial monitornya tuh bakal berubah untuk menunjukkan misalnya kayak sensor 1 itu ngeritnya berapa, sensor 2-nya tuh ngeritnya berapa, sensor 3-nya ngeritnya berapa, seperti berikut ini. Nah, jadi bisa dilihat misalnya saya ngaturnya seperti gimana. Nah, dia tuh bakal ngebaca setiap sensornya. Oke, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Arvalino. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan program dari teman saya. Nah, di sini ada kondisi if. Nah, di sini ada keterangannya kondisi ketika jarak jika kurang dari atau sama dengan 150 cm atau 1,5 meter, maka buzzer akan mengeluarkan suara sesuai dengan sensor yang mendeteksi benda, dan nadanya akan disesuaikan sesuai dengan sensor ultrasoniknya yang terdeteksi. Terus ada servo yang akan menunjuk ke arah dari mana benda tersebut datang sesuai dengan ultrasonik yang mendeteksi objek. Nah, di sini ada if cm1 kurang dari 150. Nah, artinya jika benda terdeteksi di jarak kurang dari 1,5 meter di sensor ultrasonik 1, maka buzzer akan aktif di frekuensi 523 Hz atau nada do dengan lama atau durasi 150 ms microsecond. Terus di sini ada delay cm1 kali 7, artinya kami membuat suara tersebut akan nyala mati sesuai dengan maksudnya durasinya sesuai dengan seberapa dekat benda tersebut. Misalnya benda tersebut sudah semakin dekat, maka bunyinya akan nyala mati lebih cepat. Nah, di sini ada servo 5 right 135, artinya servo akan menunjuk ke arah ultrasonik 1. Karena yang terdeteksi di CM1 adalah sensor ultrasonik 1. Nah, di sini ada no tone buzzer untuk membuat buzzer agar tidak bersuara. Nah, untuk berikutnya sama saja untuk CM2 kurang dari 150 cm. Sama, di sini cuman bedanya suaranya akan berubah. Di sini 853 Hz artinya sol. Maka kalau kedeteksi di sensor kedua, maka akan mengeluarkan suara sol dengan kecepatan sesuai dengan seberapa dekat benda tersebut ke sensornya. Nah, di sini menggunakan prinsip sensor parkir mobil ya. Terus di sini ada 90 servo 5 right 90, artinya menunjuk ke sini sensor kedua, ultrasonik kedua. Di sini ada no tone juga untuk membuat buzzer tidak menyala. Di sini sama saja untuk sensor ketiga, dan di sini untuk jika benda terdeteksi di kedua sensor bersamaan. Nah, di sini ada ya sama saja sih, cuman bedanya di frekuensinya. Suaranya 659 Hz. Dan ini durasinya. Sama saja. Di sini juga jika terdeteksi di ultrasonik 2 dan ketiga. Nah, ini jika benda masih berada di jarak 100, di luar dari jarak 150 cm atau 1,5 meter, masih di lebih dari itu, maka no tone buzzer, artinya tidak akan mengeluarkan suara sama sekali. Terus nah di sini untuk jika benda tersebut sudah mencapai jarak 50 cm, di bawah 50 cm, maka akan mengaktifkan buzzer sehingga sang tunanetra akan
harusnya semakin peka, semakin waspada karena buzzer sudah aktif. Nah, di sini ada if cm1 kurang dari 50, maka jika benda kurang dari 50 cm terdeteksi pada sensor pertama, maka akan digital write vibrator height. Artinya vibratornya atau penggetarnya akan aktif. Nah, di sini sama caranya untuk sensor kedua dan ketiga. Vibratornya akan menyala. Nah, else jika lebih dari 50 cm, maka vibrator tidak akan menyala, tidak aktif, low ya. Oke, di sini ada serial print untuk print ke serial monitornya. Di sini ada delay. Delay untuk semua kinerja yang dilakukan oleh alat tersebut sebanyak 100 ms. Nah, di sini ada fungsi untuk mengubah ms ke cm untuk digunakan di sini untuk mencari cm berapa jarak dari benda yang terdeteksi pada setiap sensor. Oke, sekian dari penjelasan programnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gibran Lauren. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1B akan mensimulasikan program dari alat bantu tunanetra tersebut yang sudah dijelaskan oleh teman kelompok saya sebelumnya. Jadi langsung saja kita mulai simulasinya. Seperti yang sudah dijelaskan, di sini terdapat 3 buah sensor, di mana ketiga sensor ini akan tertrigger untuk membunyikan piezo yang ada di sini dan juga vibration motor dengan kondisi beberapa jarak tertentu. Sebagai contoh, sensor yang pertama kita dekatkan objeknya sampai ke trigger yang pertama, yaitu jika jaraknya mencapai 150 cm akan bunyi seperti tersebut, dan semakin dekat jaraknya bunyinya akan semakin cepat, dan ketika jaraknya mencapai 50, kurang dari 50 cm, maka akan vibration motor akan memberikan getaran. Nah, seperti itu contohnya. Dan selain itu juga sensor selanjutnya memiliki fungsi yang sama dan akan menghasilkan nada yang berbeda. Kemudian juga saya lupa menjelaskan, di sini ada servo yang akan menunjukkan sensor mana yang sebagai tambahan untuk menunjukkan sensor mana yang sedang berbunyi. Sama juga, jika jarak mencapai kondisi kurang dari 50 cm, maka vibrator baru akan bergetar. Nah, seperti itu. Kemudian juga sensor yang ketiga juga memiliki fungsi yang sama seperti kedua sensor lainnya, hanya terdapat perbedaan bunyi. Nah, servo juga bergerak menunjukkan arah sensor mana yang bunyi, dan vibrator kemudian akan bergetar jika jaraknya sudah kurang dari 50 cm. Kurang lebih seperti itu simulasi dari alat bantu tunanetra. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau penyebutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idham Ramadito. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari program kami alat bantu tunanetra. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dari program kami. Seperti yang sudah dijelaskan, kami mempunyai 3 sensor pendeteksi objek. Nah, 3 sensor ini akan mendeteksi objek di bawah 150 cm. Nah, pertama-tama akan ditanya, jadi apakah terdeteksi objek di parameter 150 cm itu. Nah, jika tidak, dia akan terus mendeteksi ulang sampai ada objek di jangkauan 150 cm itu. Nah, jika ada, dia akan mengeluarkan suara nada sesuai dengan yang sudah diberikan nadanya di setiap sensor. Nah, setelah mengeluarkan suara nada, servo akan bergerak ke arah sensor yang hidup duluan. Jadi, misalkan sensor 1 yang mendeteksi objek, maka servo akan bergerak ke arah sensor 1 itu. Nah, setelah itu akan ditanyakan apakah jarak objek itu di bawah 50 cm.
Kenapa ada pertanyaan ini? Karena di program kami dimasukkan bahwa jika jarak objek itu di bawah 50 cm dari sensor, maka vibration motor akan hidup. Nah, oleh karena itu ada pertanyaan ini. Nah, jika tidak, dia akan balik ke mengeluarkan suara nada saja. Dimana semakin dekat jarak ke sensornya, maka akan semakin cepat nada itu keluar. Itu saja penjelasan program kami. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.